He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Anak Nuha, kita itu kita sangat istimewa Bapak Ibu Saudara Bapak. Hari ini kita akan kembali dengarkan Daftar Elohim seperti atau sesuai dengan poster yang saya kirimkan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya memberikan judul Daftar Elohim kita kali ini. Ya. Saya berikan judul Daftar Elohim kita kali ini yaitu, ini sudah dikasih oleh Tuhan, kelimpahan di tengah kekurangan, saudara. Seakan-akan apa yang kita alami saat ini terjadi dalam situasi kita saat ini, saudara. Yaitu bahwa kita ini, saudara, yang dikasih oleh Bapa Yahweh, bagaimana mungkin kita akan kelimpahan sedangkan kita sendiri di tengah situasi yang seperti ini. Di tengah situasi yang saat ini kita nggak bisa kemana-mana. Bahkan kita mau berusaha pun tidak maksimal. Kita mau bekerja pun nggak maksimal, saudara. Di mana kita bisa berkelimpahan di situasi yang seperti ini, saudara, yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kelimpahan di tengah kekurangan situasi yang seperti ini, saudara? Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita akan membaca kitab suci kita dahulu di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-8. Injil Markus pasal yang ke-8, ayatnya 1 sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakan, saudara menyimak dengan baik. Injil Markus pasal yang ke-8 ayatnya 1 sampai dengan yang ke-9, saudara. Saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makan, Yesua memanggil talmidimnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat ini yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesua berkata kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada talmidimnya dan untuk membagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesua menyuruh mereka pulang. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, di sini kita sudah sering membaca kitab suci, di mana di situ, saudara, Yesua memberikan makan 4.000 orang. Saudara, untuk 4.000 orang itu bukan hal yang sedikit dan mudah, saudara. Untuk 4.000 orang itu bukan jumlah yang sedikit, tapi jumlah yang sangat luar biasa. Sedangkan mereka ada di padang gurun, mereka ada di tempat yang dimana tidak ada makanan, saudara. Inilah yang namanya mustahil orang bisa mendapatkan makanan. Untuk memasak pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk belanja pun dibutuhkan biaya yang besar. Ini yang sangat mustahil. Bagaimana mungkin kita akan memperoleh kelimpahan
di tengah kekurangan yang seperti itu, saudara. Seperti yang terjadi buat kita di situasi sekarang ini, saudara. Yaitu kita tidak bisa keluar rumah dengan bebas karena kita dibatasi. Orang bekerja pun tidak bebas, orang berusaha pun banyak yang tidak bebas, saudara. Sehingga yang ada kekurangan. Tapi bagaimana mungkin kita bisa berkelimpahan dengan luar biasa, saudara? Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada, kita akan lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya. Nah, saudara perhatikan, Yeshua HaMashiach, saudara, Yeshua HaMashiach itu selalu menjadi pusat perhatian. Kenapa mujizat itu bisa terjadi? Kenapa kelimpahan di tengah kekurangan itu bisa terjadi, saudara? Jadi kekurangan tetapi kita bisa kelimpahan. Karena yang pertama yang menjadi pusat perhatian bukan masalahnya, tetapi yang menjadi pusat perhatian adalah sumber mujizatnya, yaitu Yeshua. Amin. Jadi kalau kita di tengah situasi yang seperti ini, saudara, di tengah situasi kerja yang gak bebas, usaha yang tidak maksimal, keluar pun dibatasi, tetapi kalau kita selalu memusatkan pikiran, hati, kehidupan kita kepada Yeshua HaMashiach, maka segala mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Padang gurun bisa diubah menjadi padang berkat. Padang gurun bisa diubah menjadi padang mujizat yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Yeshua HaMashiach, di situ Yeshua menjadi pusat perhatian. Pusat perhatiannya bukan mengeluh. Pusat perhatiannya bukan roti yang hanya 7, bukan hanya ikan yang hanya beberapa, bukan hanya kita mengeluh di tengah padang gurun kesulitan, tetapi yang menjadi pusat perhatian adalah Yeshua. Yeshua sekarang, kalau kita sekarang ini terjadi dimanapun Yeshua berada, dia selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Yeshua tidak perlu pakai iklan mengumpulkan banyak orang, tapi orang mendengar nama Yeshua saja, orang berbondong-bondong datang. Amin. Artinya Yeshua itu menjadi pusat perhatian yang luar biasa, menjadi artis yang luar biasa, saudara. Karena dimanapun Yeshua berada, selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang pertama, saudara, adalah yang harus kita, pengikut Yeshua itu semakin banyak. Kita harus imani bahwa dengan situasi seperti ini, justru yang mengikut Yeshua semakin banyak. Amin. Dulu kalau kita belum live, saudara, saat kita ibadah, sekalipun kita didatangi dari berbagai tempat, tapi paling jumlah hanya kapasitas seisi tempat ini 80 orang, maksimal 100 orang, saudara. Tetapi dengan situasi yang seperti ini, saudara, kita bisa dilihat dari mana-mana, kita bisa melayani. Amin. Tadi saya lihat ada dari luar pulau banyak, ada dari Manokwari, ada dari Manado, ada dari Kalimantan, ada dari Bali, ada dari Jakarta, bahkan dari India, ada dari Pakistan, bisa melihat. Itu membuktikan bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Amin. Dimanapun kalau kita sungguh-sungguh melayani dengan hati yang tulus, pasti Yeshua hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saat ini yang live di rumah masing-masing, saya yakin pun Yeshua juga hadir di situ. Oleh sebab itu pengikut Yeshua itu semakin banyak dan tidak mungkin bisa dibatasi, karena kuasa Yeshua itu kuasa yang maha dahsyat. Amin. Yang kedua, semakin banyak pengikut Yeshua, semakin penuh belas kasihan. Ini bedanya, saudara. Banyak orang semakin banyak pengikut semakin sombong. Tetapi kalau Yeshua semakin banyak pengikut, semakin penuh belas kasihan. Amin. Ini yang harus kita rubah. Kita belajar, semakin banyak orang yang mengenal kebenaran, semakin penuh dengan kita dengan kasih. Amin, saudara. Bukan malah mencela atau menghakimi, tetapi justru kita semakin penuh dengan kasih, karena Yeshua mengajarkan penuh dengan belas kasihan. Amin. Bukan semakin sombong, tetapi semakin rendah hati, karena kita mengenal kebenaran. Amin. Jadi yang kedua, saudara, semakin banyak pengikut Yeshua, semakin penuh belas kasihan, semakin terenyuh. Saudara yang dikasih, kalau sekarang ini terjadi, kita mau buat KKR, nggak usah 4.000 orang yang datang, 500 orang saja, panitianya sibuknya luar biasa. Betul, saudara?
Mungkin doanya sudah keliling berbulan-bulan. Mungkin panitia menyiapkan dananya sudah berjuta-juta. Ada seksi ini segala macam. Itu pun masih pun punya kekurangan. Bagaimana mungkin 4.000 orang? Dan Yesua nggak membuat panitia, saudara. Tetapi Yesua penuh dengan belas kasihan. Amin. Yang ketiga, Yesua tidak membiarkan pengikutnya keluar darinya karena mengalami masalah dan bahaya. Nah, saudara perhatikan di ayat ini, saudara. Yesua tidak mengizinkan kita keluar dari padang gurun. Justru di padang gurun itu mujizat akan terjadi. Amin. Kenapa di padang gurun bisa terjadi mujizat? Karena di padang gurun ada Yesua. Tetapi begitu keluar dari padang gurun, malah justru ada masalah. Karena di luar padang gurun tidak ada Yesua. Buktinya, saudara perhatikan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada ayat ini dikatakan demikian, saudara. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sudah 3 hari mengikut aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Jelas mungkin bekalnya sudah habis 3 hari. Dan jika mereka pulang, ya saudara, ke rumahnya karena lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Begitu keluar menjauh dari Yesua, justru bisa jatuh dan penuh dengan masalah. Ya nggak, saudara? Ini artinya kalau mereka pulang ke rumahnya karena lapar, jauh dari Tuhan, justru dia akan mengalami bahaya dan kematian juga penyakit. Justru situasi yang seperti ini, kita tetap di dalam lingkupnya Yesua HaMashiach. Amin. Tetap selamat di dalam tangan Yesua HaMashiach. Kita tetap di dalam lingkungan di mana Yesua ada di situ. Maka kita tidak mungkin mengalami kematian, kekurangan maupun penyakit, saudara. Amin. Karena kita di dalam lingkungannya Yesua HaMashiach. Amin, saudara. Yesua tidak mengizinkan. Sama dengan pesan damai Elohim kita kali ini. Jangan Bapak Ibu Saudara keluar justru menghadapi situasi ini, malah keluar meninggalkan Tuhan. Semakin saudara meninggalkan Tuhan berarti menjauh dari Tuhan. Keluar dari padang gurun. Lupa, tapi saya kan di padang gurun. Tapi selama di padang gurun pun, selama ada Yesua, nggak mungkin kekurangan. Amin. Karena Tuhan nggak akan membiarkan kita kelaparan. Dia adalah Yahweh Jireh yang menyediakan. Amin. Dia adalah Yahweh Rafa yang menyembuhkan. Dia adalah Yahweh Nisi, paji kemenangan kita. Dan dialah Yahweh Makadeskem yang mengkuduskan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelimpahan berkat di tengah kekurangan bisa terjadi dalam hidup kita. Bersama Adonai Yesua HaMashiach, sekalipun di padang gurun bisa penuh dengan berkat yang melimpah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara perhatikan di situ. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat, saudara perhatikan baik-baik. Ya, nah, kelimpahan berkat di tengah kekurangan bisa terjadi, saudara. Orang lain kekurangan, kenapa kok bisa kekurangan? Karena di luar Yesua. Tetapi saat kita sekalipun di padang gurun, saudara yang dikasih oleh Tuhan ini, perhatikan ya, sekalipun kita nih bersama dengan Yesua HaMashiach, sekalipun di padang gurun bisa penuh dengan berkat yang melimpah. Artinya kalau di padang gurun membuktikan, saudara, saya kasih contoh. Orang Israel keluar dari Mitzrayim saat mereka menyeberangi laut Suf, dan setelah selesai menyeberangi laut yang dilihat apa? Padang gurun terus, di mana mereka nggak menanam, mereka nggak menuai, mereka nggak menabur. Tetapi setiap hari diberikan mujizat. Amin. Kenapa mereka makan mana dan juga daging? Kenapa mereka bisa makan mana dan daging? Padahal di padang gurun selama 40 tahun, saudara. Jelas di padang gurun. Ini gambaran sama dengan yang terjadi waktu Yesua memberi makan 4.000 dan juga 5.000 orang. Kenapa di padang gurun orang Israel juga makan kenyang? Karena Bapa Yahweh juga menyertai orang Israel. Amin. Dengan apa, saudara? Tiang awan, tiang api, artinya tidak pernah membiarkan umatnya sedetik pun. Tetapi kalau umatnya bersungut-sungut, baru dia bermasalah. Justru kalau kita bersungut-sungut, maka berkat gak akan tercurah. Amin. Tetapi kalau kita tetap bersyukur dalam situasi apapun, Bapa Yahweh pasti penuh dengan belas kasih buat kita. Yesua HaMashiach penuh dengan belas kasih buat kita.
Nah, kita akan lihat apa yang akan kita lakukan, saudara. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, ya, yang pertama, saudara, merelakan milik kita untuk menjadi berkat. Memberkati itu pasti diberkati. Amin. Jadi konsep kita berbeda dengan yang lain. Biarkan orang lain memiliki konsep diberkati untuk memberkati. Itu hak mereka. Tetapi bagi kita memberkati dulu pasti diberkati. Amin. Konsepnya memberkati pasti diberkati. Nabur dulu pasti akan menuai, saudara. Itu konsepnya Tuhan. Bukan nunggu kita diberkati dulu. Karena orang nunggu diberkati tidak puas. Gajinya sudah besar pun belum tentu dia rela memberkati. Tetapi kalau orang yang sudah gemar memberkati, mereka nggak sayang dengan apa yang mereka miliki. Amin. Oleh sebab itu merelakan milik kita untuk menjadi berkat. Kenapa? Karena memberkati pasti diberkati. Di sini ayatnya dikatakan demikian, saudara. Yesua bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Nah, waktu Yesua bertanya sama talmidinnya, sama muridnya, ada berapa roti yang kamu punya? Ada 7. Coba bayangkan seandainya muridnya itu pelit. Orang yang di situ punya makanan itu pelit. Ini kan buat makan saya sendiri. Nggak mungkin terjadi mujizat, saudara. Karena orang hitung-hitungan, betul kan, saudara? Tetapi waktu Yesua tanya kepada talmidnya, dia kata, Yesua bertanya kepada, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Dia rela merelakan rotinya itu. Dia merelakan rotinya. Pasti orang yang memberkati pasti diberkati. Kira-kira yang memberikan roti tadi kekurangan nggak? Tidak mungkin kekurangan. Pasti justru berkelimpahan. Karena kalau kita baca ayat berikutnya sampai akhir, justru makanannya, rotinya sisa begitu banyak. Amin, saudara. Saya beri contoh, yaitu konsepnya yang disampaikan oleh Elia. Waktu terjadi kelaparan, saudara, dan Elia datang ke rumahnya janda Sarfat. Dan Elia berkata kepada janda Sarfat, buatkan aku seketul roti. Janda Sarfat berkata, aku sedang mengumpulkan kayu bakar, aku punya minyak 1 buli-buli dan tepung 1 sukat. Dan aku akan buat roti dan saya akan makan bersama dengan anakku. Dan besok mati karena habis, saudara. Tetapi saat Elia berkata, buatkan dulu aku nabinya Elohim, nabinya Bapa Yahweh, dan engkau akan makan sisanya. Karena minyak dalam buli-buli dan tepung dalam tempayanmu tidak akan pernah habis. Begitu janda Sarfat mendahulukan pelayanan, mendahulukan Tuhan melalui Nabi Elia, sampai kelaparan 3,5 tahun dia dipelihara oleh Tuhan luar biasa. Amin. Karena dia mendahulukan Tuhan dulu, saudara. Nah, ini sama apa yang ada pada dirimu, saudara, yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Yaitu yang pertama adalah merelakan apa yang kita miliki. Saya beri contoh juga. Waktu Yesua memberkati, memberikan makan 5.000 orang, yang punya 5 roti 2 ikan juga anak kecil. Padahal biasanya anak kecil kalau punya makanan itu untuk dirinya sendiri. Betul kan? Dia nggak mau berbagi. Apalagi untuk orang banyak yang ribuan. Pasti nggak mau, untuk dirinya sendiri aja bisa kurang, saudara. Tetapi saat anak kecil ini rela, maka 5 roti dan 2 ikan itu pun bisa memberkati 5.000 orang. Bahkan sisa 12 keranjang. Amin. Artinya begitu orang rela memberkati, pasti di tengah kekurangan pun akan terjadi kelimpahan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah duduk. Waktu di ayat di sini katakan, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Saudara, sesudah ia mengambil ke-7 roti itu. Loh, kenapa harus duduk, saudara? Duduk di sini, saudara, artinya berdoa, merendahkan hati dan diri kita kepada Elohim. Amin. Kita disuruh duduk itu artinya merendahkan hati, bukan sombong. Artinya saya mengandalkan lutut hanya untuk berharap sama Elohim. Amin. Saya mengandalkan lutut. Saya yakin bahwa Elohim yang saya sembah, yang namanya Yahweh Jireh, pasti menyediakan. Amin. Artinya kita mengandalkan lutut. Kenapa Yesua mengajar orang untuk duduk? Karena supaya dia berlutut, saudara. Dia sungguh-sungguh. Dan diajar di sini mereka duduk dan berlutut, saudara, untuk merendahkan diri dan merendahkan hati. Amin. Kita merendahkan hati, saudara.
Dulu situasi seperti ini dia harus merendahkan hati. Yesua penuh belas kasihan. Mau nggak kita punya penuh belas kasihan buat orang lain? Mau nggak kita berbagi untuk orang lain? Beberapa waktu yang lalu saya udah mikir, saya sampai nggak tidur sampai malam. Saya mikir bagaimana dengan situasi jemaat yang saya layani. Mereka yang nggak kerja, di rumah terus mereka nggak pergi bekerja. Apa yang saya pikirkan? Saya sebagai gembalanya, saya harus mikir, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang harus salah actionnya apa gereja ini untuk jemaat, saudara? Semalam saya berdoa, saya cerita sama ibu gembala, saya ceritakan apa yang harus saya lakukan. Masa sih saya lihat jemaat yang gak kerja dalam situasi seperti ini. Malam sampai akhirnya saya bersyukur gereja bisa ambil bagian, ya sekalipun masih sekali, gak apa-apa, yang penting gereja sudah ambil bagian. Amin. Itu salah satu bentuk kita mengasihi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Yang kedua, yang ketiga, saudara. Yang ketiga ayatnya dikatakan, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu mengucap syukur. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak di antara saya dan saudara, di antara kita mau mengucap syukur dalam segala hal. Saya nggak boleh keluar karena situasi saat ini. Kita nggak boleh keluar. Keluar pun harus pakai masker, saudara. Dan terbatas waktunya. Kita nggak bisa kerja maksimal, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bisa nggak kita mengucap syukur hari ini? Terima kasih Bapak, saya masih bersyukur. Saya bersyukur tinggal di daerah, saudara, di daerah pedesaan. Karena kalau sayuran nggak perlu beli ibaratnya, saudara. Kemarin ada tetangga saya metik cabai aja rawit, pulang nih kalau mau nyambel, bayangkan, saudara. Kita ngambil, saya pikir ngambil cakup gini ya. Itu pun sudah berapa saja kalau cabainya cabai rawit, betul nggak, saudara? Coba kalau beli berapa, saudara? Tetapi itulah hidup di masyarakat. Kita tinggal memetik. Nah, itu saling berbagi kasih. Kuncinya kita mengucap syukur. Amin. Yesua pun mengajar kita. Saat Yesua menerima roti dari muridnya, apa yang dikerjakan? Dia mengucap syukur, melatih kita untuk bersyukur dalam segala hal. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemudian ayatnya dikatakan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Nah, yang keempat, memecah-mecahkan dan membagikan, artinya memberkati orang lain. Kita berbagi, tidak pelit. Amin. Jadi kita harus penuh belas kasih seperti Yesua. Kita memecah-mecahkan roti, artinya Yesua memecahkan roti, dibagi untuk muridnya. Muridnya dilemparkan, dikasihkan lagi kepada orang lain. Sampai 4.000 orang, rotinya dipecah dan tidak pernah habis. Artinya kita berbagi kepada orang lain. Amin. Tidak hitung-hitungan, tidak pelit. Justru jangan aji mumpung saya punya uang banyak, semua sembako tak borong. Itu aji mumpung, saudara. Justru bagaimana kalau bisa kita berbagi sama orang lain. Amin, saudara. Yesua memecah-mecahkannya. Dia membagikan, artinya memberkati orang lain. Bisa nggak kita memberkati orang lain? Dimanapun kita berada, saudara. Amin. Karena sekali lagi, Tuhan tidak pernah mau berhutang buat kita. Amin. Selama kita sungguh-sungguh memiliki hati yang tulus. Seperti Yesua yang penuh dengan belas kasih. Yang kelima, saudara. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima dikatakan di sini, saudara, ayatnya. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat, sekali lagi mengucap syukur, mengucap berkat, terima kasih, bersyukur kepada Elohim. Dan mengumpulkan potongan roti yang tersisa sebanyak 7 bakul. Inilah yang namanya kelimpahan di tengah kekurangan. Amin. Kenapa kelimpahan ini bisa terjadi di tengah kekurangan, saudara? Bisa kelimpahan. Padahal di padang gurun. Padahal orang yang menerima makanannya banyak. Kenapa bisa kelimpahan? Karena ada Yesua. Amin. Karena ada Tuhan yang ajaib yang kita sembah. Karena ada Bapa Yahweh Elohim besit Yesua HaMashiach. Jika engkau tidak mau kekurangan, undang Yesua HaMashiach, Bapa Yahweh Elohim besit Yesua HaMashiach dalam pekerjaanmu. Amin. Dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pelayananmu, dalam aktivitasmu, pasti kita tidak akan pernah kekurangan.
Justru kita akan kelimpahan di tengah kekurangan. Tapi juga sekali lagi, kalau kelimpahan jangan hitung-hitungan, mulai berbagi buat orang lain, punya belas kasih sama orang lain. Amin saudara. Saudara yang dikasih ini membuktikan bahwa Tuhan nggak mau berhutang sama kita. Saya bacakan ayat yang terakhir saudara. Di situ dikatakan demikian saudara yang dikasih ya. Kita lihat. Nah, duduk dan berdoa tadi sudah saya urutkan ya. Sekali lagi, merelakan ya, di sini dikatakan merelakan yang kita miliki ya, milik kita untuk menjadi berkat. Kalau untuk jadi berkat buat apa? Ya kasihkan saja, memang jadi berkat kok. Amin. Kemudian duduk artinya berdoa, merendahkan. Justru situasi kayak gini banyaklah berdoa, banyaklah mengucap syukur, banyaklah merenungkan dakwah Elohim. Amin. Tapi kalau kita cuma wah mumpung nggak bisa keluar tak tidur terus, keluar yang kelimpahan badannya, bukan berkatnya saudara. Terus dikatakan mengucap syukur. Dan selanjutnya dikatakan memecahkan roti, berarti membagikan, artinya memberkati kepada orang lain. Dan pasti terjadi kelimpahan. Saya bacakan ayat yang terakhir saudara. Ayat yang terakhir di situ dikatakan demikian. Di dalam kitab Kohelet atau kitab pengkhotbah, perhatikan. Kitab Kohelet pasal yang ke-11 atau pengkhotbah pasal 11 ayat 1. Di situ dikatakan Salak lakmeha al-peneki veroh hayamim timsamen. Nah, di timsamen artinya lemparkanlah rotimu ke air, maka kamu akan menemukan kembali lama setelah itu. Artinya Tuhan pasti gak akan berhutang. Kita melempar berkat, suatu saat pasti Tuhan memberkati kita jauh melimpah luar biasa. Amin. Mau gak kita rela? Mau gak kita punya belas kasihan sama orang lain? Mau gak kita berbagi? Mau gak kita bersyukur? Mau gak kita merendahkan hati kita? Sekali lagi, kita nggak perlu takut di situasi seperti ini. Kita tidak perlu takut karena kita nggak bisa kerja maksimal. Selama yang jadi nahkodanya, selama yang jadi pilotnya, selama yang jadi pemimpin kita adalah Yeshua Mashiach, pasti padang gurun bisa menjadi padang berkat. Amin. Padang penyakit bisa menjadi padang kesembuhan yang luar biasa. Dan saya yakin akan terjadi sempurna saudara. Sekali lagi, jangan pernah keluar dari lingkungannya Tuhan. Jangan pernah keluar dari lingkungan padang gurun sekalipun selama Yeshua ada di situ. Karena semakin menjauh dari Tuhan, semakin banyak masalah yang kita hadapi. Justru waktunya kita semakin mendekat kepada Elohim. Amin. Kita mendekat kepada Bapa Yahweh, maka berkat itu akan tercurah buat kita. Amin. Tuhan akan melipat gandakan berkat yang kita miliki. Dan itu pasti akan terjadi sempurna bersama dengan Elohim. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita belajar di Shabbat Shalom kita kali ini bahwa kekurangan kita akan memperoleh kelimpahan. Tetap menjadi berkat dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun untuk kemuliaan Bapa Yahweh Elohim Besim Yeshua Mashiach. Amin. Sekali lagi ya, tetap menjadi berkat dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Kenapa saudara? Karena kita punya Elohim yang maha dahsyat. Amin. Elohim sumber berkat buat kita semua. Dan itu pasti terjadi sempurna bersama dengan Abba Yahweh Elohim Besim Yeshua Mashiach. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Worship leader singer.